Video ini akan menjelaskan materi tentang perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Kebersamaan seluruh hidup harus muncul utuh dalam segala aspeknya, apalagi kalau dikaitkan dengan cinta kasih. Perkawinan dapat digambarkan dari Kejadian 2 ayat 24 yang menyatakan pria dan wanita diciptakan menurut gambaran Allah dan diperuntukkan satu sama lain, saling membutuhkan, saling melengkapi dan saling memperkaya menjadi satu daging. Maka perkawinan merupakan kesatuan hidup dari dua pribadi. Tidak ada perkawinan tanpa kebebasan yang ingin membangun kesatuan hidup tersebut. Perkawinan terwujud dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diungkap secara bebas untuk membagi hidup satu sama lain. Persetujuan itu mesti dinyatakan secara publik, artinya di hadapan saksi-saksi yang resmi diakui dan menurut aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Santo Agustinus mengajarkan 3 bonum atau 3 kebaikan dari perkawinan. Yang pertama adalah bonum prolis, yaitu perkawinan ditunjukkan kepada kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikannya. Dalam KHK, Kitab Hukum Kanonik 1983, tidak lagi mengedepankan prokreasi sebagai tujuan pertama perkawinan yang mencerminkan tradisi berabad-abad sejak Agustinus, melainkan tanpa hierarki tujuan-tujuan menghargai aspek personal perkawinan dan menyebut lebih dahulu kesejahteraan suami istri. Lalu ada bonum fidei, yaitu sifat kesetiaan dalam perkawinan. Dari segi moral Kristiani, perkawinan merupakan sakramen yang mempunyai satu sifat dasar yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu kesetiaan. Kesetiaan merupakan sikap dasar yang harus dihayati oleh pasangan yang telah menerima sakramen perkawinan. Kesetiaan merupakan perwujudan diri dalam dua sifat perkawinan lainnya, yaitu monogam dan tidak terceraikan. Kesetiaan berarti bahwa suami istri hidup sebagai rekan kerja, menyerahkan diri secara total hanya kepada rekan kerjanya, dan ada selalu dalam segala situasi. Lalu yang ketiga ada bonum sacramenti, artinya sifat permanensi perkawinan, yaitu ketika saling memberikan konsensus dalam perjanjian. Perkawinan Kristiani bersifat sakramental bagi pasangan yang telah dibaptis. Ketika mereka saling memberikan konsensus dalam perjanjian, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramen. Namun, selain dari 3 bonum atau 3 kebaikan perkawinan yang diajarkan Santo Agustinus, di dalam Gaudium et Spes nomor 48 ditambahkan satu bonum, yaitu bonum connugium, yaitu kebaikan dan kesejahteraan suami istri. Dalam Kanon 1056 mengatakan, sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus karena sakramen. Sifat-sifat hakiki perkawinan yaitu monogami dan sifat tak terputuskannya ikatan perkawinan termasuk dalam paham perkawinan Katolik. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang monogam dan tak terceraikan. Yang pertama adalah monogam. Arti dari monogami berarti perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dasar monogami dapat dilihat dalam martabat pribadi manusia yang tiada taranya antara pria dan wanita
yang saling menyerahkan dan menerima diri dalam cinta kasih total tanpa syarat dan secara eksklusif. Artinya bahwa dalam perkawinan Kristen, suami harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada istri, begitu juga sebaliknya, dan tidak boleh berbagi kepada pribadi yang lain sampai maut memisahkan mereka. Inilah yang dituntut oleh Injil. Lalu yang kedua yaitu tak terceraikan. Sifat tak terputusnya ikatan perkawinan, artinya ikatan perkawinan berlaku seumur hidup karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total tanpa syarat juga tanpa pembatasan waktu di dalam dunia ini. Barang siapa menjanjikan kesetiaan tetapi tidak menghendaki perkawinan seumur hidup, melakukan simulasi parsial yang membuat perkawinan itu menjadi tidak sah. Dasar perkawinan Katolik yang tak terceraikan dapat dipelajari atau kita lihat di dalam Markus 10 ayat 2-12, Matius 5 ayat 31-32, Lukas 16 ayat 18, dan juga di dalam ajaran gereja yaitu Konsili Trente, Konsili Vatikan kedua di dalam Gaudium et Spes artikel 48, Familiaris Consortio nomor 20, dan Katekismus Gereja Katolik nomor 1644 sampai 1645. Nah, di sini telah kita ketahui sifat-sifat hakiki perkawinan. Nah, tujuan perkawinan itu sendiri adalah yang pertama, membantu satu sama lain dan membiarkan diri dibantu oleh pasangan dalam perjalanan hidup menuju kebahagiaan di dunia dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Yang kedua, dengan memberikan dan mendapatkan pengertian dengan mengalami perkembangan berkat yang lain. Yang ketiga, kebahagiaan di akhirat dengan bersatu dengan Allah menjadi teman yang setia. Perkawinan sebagai sakramen memiliki dua arti. Yang pertama, tanda cinta Kristus kepada gerejanya. Perkawinan sebagai sakramen, hal ini merupakan unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gerejanya. Maka perkawinan Kristen menjadi gambaran dari hubungan cinta yang lebih mulia, yaitu persatuan hidup Kristus dengan umatnya, juga tanda nyata bahwa Kristus selalu menyertai suami istri yang semakin dipersatukan di dalam Dia. Yang kedua adalah tanda cinta Allah. Perkawinan sebagai perjanjian menunjukkan segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama, yaitu antara Yahweh dan bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru itu adalah simbolik dari hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Dengan perjanjian hendak diungkapkan dimensi personal dari hubungan suami istri yang mulai sangat ditekankan pada abad modern ini. Sehingga perkawinan adalah tanda kehadiran juga tanda cinta serta kebaikan Allah untuk manusia. Allah menghendaki supaya manusia menjadi seperti hakikatnya sendiri di dalam satu cinta yang mesra. Persatuan cinta antara pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah. Dalam gereja Katolik mengenal kursus persiapan perkawinan sebagai suatu proses penting untuk mempersiapkan seorang pria dan seorang wanita untuk memasuki gerbang perkawinan yang menjadi masa yang penting seumur hidup. Maka ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Nah, tujuan dari persiapan perkawinan itu ada beberapa. Yang pertama adalah mendalami perkawinan dan hidup berkeluarga sebagai karir pokok. Banyak perkawinan kandas karena banyak orang tidak pernah menganggap perkawinan sebagai karir yang menuntun kehidupan perkawinan dan iman sebagai pasangan. Maka penting untuk saling menghargai dan juga saling mengerti posisi masing-masing antara seorang suami dan seorang istri.
Yang kedua, memperhatikan hukum sipil dan hukum gereja tentang perkawinan. Ketentuan hukum sipil yaitu Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sedangkan ketentuan hukum gereja Katolik adalah perkawinan menjadi sah jika calon suami istri memberikan persetujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri di hadapan imam dan persyaratan gereja lainnya. Yang ketiga, persiapan perkawinan untuk memilih pasangan yang benar dan baik. Di dalam memilih pasangan yang sungguh mencintai kepada pribadi pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pasangan juga bisa saling memahami kesehatan jasmani dan rohani dengan jaminan siap dalam persiapan perkawinan. Usia yang tidak jauh berbeda, pendidikan yang tidak terlalu jauh, juga keyakinan agama yang sama.